What's up Sobat Penat? Gue bawain cerita baru buat lu nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy, nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Menurut beberapa orang di luar sana, keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dulu gue punya momen di mana gue gak percaya sama sekali dengan pernyataan ini. Bonjour mamang dan teteh sekalian, nama gue Lilian. Umur gue 24 tahun sekarang. Gue udah menikah dan sekarang hidup dengan bahagia. Tapi kehidupan gue ini gak kayak gini sejak awal ya teman-teman sekalian. Sekarang gue mau bawain gimana turmoil gue dalam menjalani kehidupan dengan keluarga gue. Orang tua gue terbilang orang yang kaya raya, borjuis, bergaji 12 digit. Enggak deng, gak tahu berapa. Pokoknya banyak deh, hehehe. Anyway, gue ini anak pertama ayah dan ibu gue. Sampai gue lulus TK, hidup gue tuh bahagia banget. Sampai pada suatu saat, ibu gue ini ketahuan selingkuh sama ayah gue. Di sini hubungan mereka langsung rusak. Mereka saling salah menyalahi. Mereka berantem hampir tiap hari. Dan gue sebagai anaknya kena imbas konflik ini. Ayah gue dulu sangat memanjakan gue. Apapun yang gue minta akan selalu dikabulkan sama dia. Gue minta Barbie, dikasih. Gue minta makan, dijejelin. Bahkan kalau gue minta cilok, segerobak sama abang-abangnya juga bakal dibeliin dah tuh sama dia. Cuman semenjak ibu gue ketahuan selingkuh ini, ayah gue jadi berubah 180 derajat. Ayah jadi benci banget sama ibu gue. In extension, gue sebagai hasil cinta mereka kena juga. Ayah jadi jarang ngobrol sama gue. Bahkan cenderung ngacangin gue. Gue minta apapun jadi susah di ACC. Ampas banget dah. Sampai akhirnya saat umur gue lupa berapa. Pokoknya SD kelas 2 apa 3 lah. Ayah cerai sama ibu. Ibu langsung diusir sama ayah di detik itu juga. Sejak ortu gue pisah, ayah semakin acuh ke gue. Dia semakin nganggap gue sebagai beban hidup yang mau gak mau harus dia emban dalam kehidupannya. Setahun kemudian, ayah gue menikah lagi. Dan dari pernikahan ini, ayah sama ibu tiri gue tuh dikaruniain dede-dede. Cewek lagi sih. So, gue jadi kakak lah pada saat itu. Begitu adik gue lahir, ayah menjadi semakin jahat dan acuh ke gue. Dia bener-bener gak nganggep gue sebagai anak dia lagi. Kayak gak peduli dengan apapun yang gue lakuin. Bahkan sampai memperlakukan gue bak budak di rumah. FYI, lain halnya dengan ibu tiri gue. Beliau ini seorang perempuan yang jahat. Enggak deng. Ibu tiri gue ini sangat care dan perhatian ke gue. Jauh melebihi ayah gue pada saat itu. Dan sejak pertama kami tinggal bareng, ibu tiri gue ini berusaha sekuat tenaganya buat bisa connect ke hati gue. Bahkan setelah adik gue lahir, ibu tiri gue ini masih berusaha buat menjadi jembatan antara gue dan keluarga. Adik gue pun sama. Dia anak yang manis dan innocent. Gue sayang banget sama dia. Dan dia pun care sama gue, bahkan sampai detik ini. Intinya, di keluarga gue ini yang jahat dan gak suka sama gue itu ya cuma ayah gue sendiri. Ayah kandung pula. Sialnya dia yang punya hubungan darah sama gue. Ya si kepala keluarga itu sendiri. Alhasil sering berjalannya waktu, karena ayah gue yang gak berhenti-berhenti jahat ke gue jadi benci dengan keluarga gue secara keseluruhan. Bagaimanapun ibu tiri dan adik gue berusaha buat menjembatani kami, gue selalu memotong dan menghancurkan jembatan itu. Ayah pun semakin gak peduli. Dia cuma memenuhi kebutuhan gue seminimal mungkin. Tentu aja, dia masih memperlakukan gue kayak pembantu di rumah. Bahkan, kalau sekeluarga diajak jalan-jalan, gue gak pernah diajak. Sebegitunya ayah gue benci sama gue. Rasanya, kayak ingin berkata kasar lah. Kasar! Lega. Oke, kita skip. Saat gue duduk di bangku SMA, gue deket sama satu kakel. Sebut aja Zikri. Gak perlu banyak gue ceritain lah, intinya kami pacaran. Apa yang ayah gue lakukan ke gue membuat gue butuh pelampiasan di luar rumah. So, gue melakukan ini ke si Zikri. Ampasnya, si Zikri ini paham betul akan kelemahan gue dan sangat lihai dalam memanipulasi dan memanfaatkan gue. Gue merasa nyaman dengan kata-kata manis dia. Itu yang gak gue dapatkan selama bertahun-tahun dari ayah. Itu yang gue inginkan dari seorang laki-laki di kehidupan gue. Dan karena hal ini gue terjerembab dalam genggaman Zikri. Saat gue kelas 3, Zikri udah lulus dan kerja. Freelance gitu deh. Dia ngajak gue buat tinggal bareng sama dia daripada gue gak nyaman di rumah.
Tentu aja, ibu tiri gue nggak setuju. Karena ya dia ngeliat si Zikri tuh red flag banget. Kalau ayah, ya dia ngarang dan ngomel keras sambil main fisik ke gue. Pada saat itu, gue dan ayah berkelahi dengan sangat hebat. Ibu tiri gue berusaha melerai kami, tapi ya nggak berhasil. Akhirnya, malam itu juga, tanpa bekal apapun, gue lari dari rumah. Gue tinggal bareng Zikri di tempat yang cukup jauh dari rumah gue yang lama. Gue denger sih, ibu tiri, adek, sama tante gue nyariin gue. Tapi gue udah mutus kontak dengan mereka dan gak mau ada hubungan. Ayah gue gimana? Gak, dia bodo amat dengan keadaan gue. FYI, gue nikah sama Zikri. Tapi itu aja tanggung jawab yang dia pegang atas gue. Hari-hari gue tinggal bareng si Zikri ini bagian neraka buat gue. Dia kerja bener-bener serabutan. Dan uang yang dia dapetin mostly kepake cuma buat kepuasan dia sendiri. Gue cuma makan sehari paling sekali 2 kali. Itu pun cuma seadanya. Kebutuhan gue gak terpenuhi. Sementara gue ngelakuin semua kerjaan rumah dan cuma jadi budak. Ya, lu paham lah. Waktu berjalan. Setelah 2 tahun, gue akhirnya hamil. Ini bukanlah momen bahagia dalam hidup gue. Sesaat setelah Zikri tahu gue hamil, dia menghilang begitu aja. Gak cerain gue, gak bilang apa-apa juga. Tahu-tahu ngilang aja ninggalin gue yang hamil. Untungnya gue pribadi punya tabungan. Tapi ya hidup gue semakin menderita. Jujur pada saat itu berkali-kali gue mencoba buat pindah ke isekai. Anjay. Tapi mungkin Tuhan masih kasihan sama gue. Jadi semua usaha yang gue lakuin itu sia-sia. Gue pernah kepikiran buat ngegugurin kandungan. Tapi gue ngerasa kalau anak ini harus mati, gue pun harus mengikuti. Dan karena percobaan gue selalu gagal, akhirnya anak ini lahir. Gue berusaha membesarkan anak ini seorang diri. Rasanya bener-bener tersiksa banget. Gue kekurangan di segala hal. Kebutuhan gue dan anak gue gak terpenuhi. Gue bahkan gak lulus SMA. Sangat sulit buat gue untuk cari kerja. Sementara dengan adanya anak di samping gue, kebutuhan semakin melonjak. Sebenarnya alangkah mudahnya kalau pada saat itu gue udah gak punya hati. Mungkin kalau anak ini gue jadikan uang, gue bisa hidup lebih enak. Untung gue masih punya hati. 2 tahun berlalu, hidup gue dan anak gue semakin mengenaskan. Kurus kering dan hampir kehilangan tempat tinggal. Sampai pada suatu hari, ada yang ngetok pintu kosan. Gue buka pintu, ternyata di balik pintu itu ada tante gue. Begitu ngeliat keadaan kami, tante gue langsung kebanjiran air mata. Dia meluk gue sambil terus aja nangis. Gue gak tahu harus merespon apa. Cuman bisa balas meluk beliau. Jujur di saat itu air mata gue udah mengering. Gue udah gak punya kapasitas lagi buat nangis. Tante bilang kalau ibu kandung gue udah meninggal. Dan sebelum meninggal sempat ngobrol sama ayah gue. Sejak saat itu ayah gue seperti mencari jati dirinya lagi. Dan sudah melembut dibanding terakhir kami berinteraksi. Gue tetap gak mau bertemu sama ayah. Tapi tante meyakinkan gue untuk minimal ketemu sama ibu tiri gue. Yang sampai sekarang masih khawatir dengan keadaan gue. Gue setuju. Dan besoknya kami ketemu. Hanya aja ternyata ada ayah gue yang ngeliatin gue dari dalam mobil. Gue mau marah, tapi sejujurnya gue udah gak punya energi lagi untuk apapun pada saat itu. Mungkin ayah ngerasa iba ngeliat darah dagingnya hidup dengan kondisi seperti ini. Sepulangnya mereka, beliau menelpon gue. Pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ayah ngomong secara lembut dengan gue. Dia minta maaf atas kelakuannya dan minta gue untuk ngasih kesempatan kedua ke dia. Untuk memperbaiki kehidupan gue yang udah hancur lebur. Ayah memegang ucapannya. Dia paham benar kalau gue masih gak nyaman tinggal sama dia. So, dia beliin gue rumah deket rumah lama kami. Dia kasih gue homeschooling sampai gue bisa dapat ijazah SMA. Bokap gue nyariin Zikri buat maksain dia cerain gue. Dan dia juga nyariin gue jodoh, lelaki yang mapan dan baik, jauh dari bajingan yang menipu gue dulu. Sekarang, hidup gue mulai berubah drastis. Suami baru gue bisa menerima kekurangan gue dan menganggap anak gue ini adalah anaknya sendiri. Gue dan keluarga berdamai. Hubungan gue dan ayah gue pelan-pelan membaik dibantu dengan jembatan yang dibangun oleh ibu tiri, tante, dan adik gue. Di masa depan, gue akan menceritakan kisah ini ke anak gue sebagai pelajaran yang berharga. Keluarga adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Janganlah kalian mengkhianati keluarga kalian dalam bentuk apapun. Dan apabila kalian punya masalah dengan anggota keluarga kalian, bicarakanlah dengan baik-baik. Jangan sampai kebencian dan kekerasan menjadi jalan keluar untuk kalian. Semoga cerita gue ini bisa mengetuk hati orang-orang di luar sana yang membutuhkan ketukan lembut di hatinya. Lilian, peace out. See you teman-teman. Pakai bahasa Perancis. Bonjour, bonjour. Orang tua gue terbilang orang yang kaya raya bourgeois. Bourgeois itu bahasa apa ya?
In extension, gue sebagai hasil cinta mereka. Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!